Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Rohamidah dan teman saya Riza Wisrenova. Di sini kita akan Q&A terkait terjemah bahasa Arab. Jelaskan konsep terjemah dan sebutkan makna-makna yang terkandung dalam setiap bahasa. Konsep terjemah ada 3. Yang pertama, terjemah harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa sasaran. Contohnya sayaroh, mobil, dan musafir. Yang kedua, terjemah harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan gaya bahasa sasaran. Contohnya kaidah nahwiyah. Yang ketiga, terjemah harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa sasaran. Contohnya Manahilul Irfan fi Ulumul Quran, Zarqoni. Makna yang terkandung dalam setiap bahasa ada 5. Yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang atau peristiwa dan lain sebagainya. Makna leksikal ini juga bisa disebut makna yang ada dalam kamus, mengingat makna yang ada dalam kamus lepas dari penggunaannya atau konteksnya. Yang kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar, misalnya hubungan satuan kata dalam frasa atau klausa. Yang ketiga, makna kontekstual dan situasional. Makna kontekstual dan situasional adalah hubungan antara ujaran dan situasi itu dipakai. Dengan kata lain, makna konteks ialah makna suatu kata yang dikaitkan dengan situasi pengguna bahasa. Yang keempat, makna tekstual. Makna tekstual adalah berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana. Perbedaan jenis teks dapat menimbulkan suatu kata menjadi berbeda. Yang kelima, makna sosiokultural adalah makna yang erat kaitannya dengan sosio-budaya pemakaian bahasa. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek bahasa. Aspek-aspek bahasa ada 3. Yang pertama, semantik. Sema atau Yunani, tanda atau lambang atau cabang linguistik yang membahas arti dan makna. Yang kedua, semantik erat kaitannya dengan sosiologi, antropologi, dan filsafat dan psikologi. Yang ketiga, menerjemahkan berdasarkan kontekstual. Yang keempat, menyatukan gramatikal teks dan dengan aspek kontekstual. Yang kedua ada morfologi. Morfologi yang artinya sorof atau perubahan kata. Morf yang artinya sigot, morfem yang artinya wazan. Contohnya marf doroba dari morfem fa'ala. Yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis yang pertama mengkaji struktur frase dan kalimat. Yang kedua hubungan antar kata. Yang ketiga hubungan antar kalimat. Pertanyaan ketiga, sebutkan unsur-unsur terjemah, proses menerjemah, dan urgensi terjemah dalam ekonomi Islam. Unsur-unsur terjemah ada 4. Yang pertama, bahasa sumber. Bahasa sumber yang pertama menggunakan bahasa pengarang aslinya atau bahasa Arab. Yang kedua, adanya istilah yang sesuai dengan ilmu yang dibahas. Yang ketiga, penerjemah harus mempunyai kualitas pengetahuan terhadap buku sains yang diterjemahkannya. Yang kedua, bahasa sasaran. Yang pertama, bahasa sasaran yaitu bahasa terjemahan tempat pesan gagasan itu tertuang. Yang kedua, istilah-istilah yang diterjemahkan sesuai dengan maknanya. Yang ketiga, penerjemah harus menguasai bahasa sasaran. Yang ketiga, pesan. Yang pertama, pengalihan pesan dari bahasa asli ke bahasa sasaran adalah inti dari proses penerjemah. Yang kedua, dilakukan dengan sedekat dan seharus mungkin kata dan makna dalam menerjemahkannya. Yang ketiga, adanya analisa teks agar mencegah kesalahan menerjemah. Yang keempat, padanan. Yang pertama, keseterakatan makna kalimat atau kata antara bahasa asli dengan bahasa sasaran. Yang kedua, tidak berubahnya makna kiasan maupun makna gramatikal dalam bahasa aslinya.
Proses penerjemah ada 7. Yang pertama penjagaan, yang kedua analisa, yang ketiga pemahaman, yang keempat peristilahan, yang kelima perakitan, yang keenam pengecekan, dan yang ketujuh diskusi hasil. Intensitas terjemah dalam ekonomi Islam. Menguasai terjemah bahasa Arab merupakan hal penting bagi mahasiswa perbankan syariah. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, Al-lugha miftahul ulum, bahasa adalah kunci untuk mendapatkan segala ilmu dan perbankan syariah termasuk di dalamnya. Syarat untuk menguasai perbankan syariah adalah harus memahami segala landasan, prinsip, dan desainnya yang sesuai syariah. Penguasaan terjemah bahasa Arab sangat diperlukan untuk menggali sumber-sumber ulama, hukum Islam, landasan, prinsip, dan implementasinya, sehingga terjemah bahasa Arab adalah jalan untuk mencapai syarat tersebut. Pertanyaan keempat, jelaskan macam-macam terjemah. Macam-macam terjemah ada 5. Yang pertama, terjemah fauriyah. Terjemah fauriyah yang berarti terjemah langsung atau terjemah lisan. Terjemah langsung fauriyah adalah terjemahan yang dilakukan secara langsung atau tanpa suatu persiapan seperti interpreter yang menerjemahkan atau meringkas pidato, diskusi, atau seminar. Jika demikian, yang lebih tepat adalah merupakan jenis terjemahan yang dihadirkan langsung begitu teks sumber selesai diucapkan atau dituliskan. Yang kedua, terjemah huriyah. Terjemah huriyah yaitu terjemahan bebas tanpa terkait alih bahasa ataupun kalimat. Tujuan penerjemahan menyampaikan makna yang terkandung di dalam teks, sangat memperhatikan pesan dalam teks. Yang ketiga, terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah disebut juga terjemah tafsiriyah, yaitu alih bahasa tanpa terikat dengan urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber atau mana al-qoton, mengutamakan penyampaian makna daripada arti perkata. Yang keempat, terjemah harfiah. Terjemah harfiah yaitu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber atau mana al-qoton. Bisa disebut juga upaya penterjemahan dengan menggunakan kamus Asabuni. Tata cara ini tidak ubahnya dengan sekedar mencari padanan kata Zarqoni. Sebutan lain untuk terjemah harfiah yaitu terjemah lafaz atau musawiyah mana al-qoton. Yang kelima, terjemah mumatsilah yaitu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa yang sama, bahasa sumber dengan bahasa sasaran satu bahasa. Menerjemahkan dengan menjelaskan pesan yang terkandung dalam teks suatu bahasa. Yang kelima, jelaskan dan berikan contoh jenis-jenis uslub. Bentuk-bentuk uslub ada 8. Yang pertama, uslub syarti. Uslub syarti adalah bentuk kalimat yang di dalamnya terdapat ada yakni perangkat berupa huruf, lafaz, atau apa saja namanya yang dengan perangkat ini terjadi ikatan antara dua kalimat. Ulama nahwu menamai perangkat dimaksud dengan adatu asyarti. Adapun dua kalimat yang saling berkaitan, yang pertama disebut kalimat syarat, yang kedua disebut kalimat jawa atau jawabu syarat. Kedua, uslub qasam. Termasuk dari beberapa uslub taukid adalah uslub qasam, yaitu meliputi adat qasam, muqasam bihi, muqasam a'la, atau disebut juga jawab qasam. Contohnya, wallahi inna dima'a syuhadai nuri gorsa huriyah. Adat qasam pada contoh tersebut ada huruf waw, sedangkan lafaz ja'ala disebut muqasam bihi, sedangkan muqasam alai adalah kalimat inna dima'a syuhadai turi gorsa huriyah. Yang ketiga, uslub madi dan zomi. Secara bahasa, madi artinya pujian,
atau ungkapan perasaan senang dan simpatik, sedangkan zomi adalah antonim madi, yakni ungkapan kebencian dan tidak simpatik yang dipakai untuk mengungkapkan dua perasaan tersebut, biasanya untuk yang senang disertai untuk ungkapan ketidaksukaan seperti ni'ma adilu umrubnu abdi aziza. Contoh pertama adalah ungkapan perasaan senang, pujian, dan apresiatif kepada orang-orang yang berlaku adil. Kemudian dikhususkan perasaan tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz, karenanya uslub seperti ini berfungsi mentaukidkan pujian dan kesenangan. Demikian juga halnya pada contoh yang kedua, pengkhususan untuk perasaan tidak senang. Yang keempat, uslub ta'ajub. Secara bahasa, ta'ajub artinya kekaguman atau keheranan. Ungkapan kalimat yang terlontar dari seseorang yang terkagum atau heran pada suatu hal dalam bahasa Arab disebut uslub ta'ajub. Ada pola atau bentuk kalimat yang secara khusus dipakai oleh orang Arab saat mengekspresikan kekaguman mereka pada sesuatu atau keadaan. Contohnya, bala hamali zahri fi robbi ma'azaba ma'atali. Kelima, uslub iktisoh. Uslub iktisoh adalah uslub yang isim zohirnya disebutkan setelah domir mutakalim untuk menjelaskan dan mempertegas maksud pembicaraan, seperti alaina al muslimina antamasaka bil qur'ani was sunnati. Isim zohir yang menjelaskan maksud dalam isim domir dengan muktasru. Bisa juga isim zohir disebutkan setelah domir mutakab, namun seperti ini sangat jarang untuk domir goib, tidak bisa dijelaskan dengan isim zohir dalam kalimat. Yang keenam, uslub igro dan tohzir. Igro adalah perintah atau anjuran untuk melakukan pekerjaan terpuji, sedangkan tohzir adalah perintah atau peringatan untuk tidak melakukan pekerjaan tercela. Jadi, uslub igro adalah pola pembentukan kalimat atau gaya bahasa yang dipakai untuk penganjuran atau harapan melakukan perbuatan terpuji. Sedangkan uslub tohzir adalah pola pembentukan kalimat peringatan agar tidak melakukan perbuatan tercela. Contoh ungkapan dalam igro, at-ta'a wana ala birri wat taqwa. Contoh ungkapan dalam tohzir, al-i'tida'a ala mar'afiki al-amai. Urusan atau hal terpuji yang dianjurkan disebut mugron bihi, sedangkan yang tercela diperingatkan disebut muhadaran minhu. Ketujuh, uslub iftiham. Uslub iftiham adalah bentuk atau pola kalimat interrogatif, yakni satu bentuk kalimat untuk menanyakan sesuatu atau segala hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Ada beberapa perangkat untuk pembentukan uslub ini dan disebut perangkat interrogatif. Yang ke-8, uslub istighosah. Uslub istighosah secara bahasa adalah bentuk masdar dari fiil yang artinya meminta pertolongan atau bantuan. Jadi, uslub istighosah adalah bentukan kalimat yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk meminta bantuan atau pertolongan. Pada hakikatnya, uslub ini termasuk dari bagian uslub nida, yakni untuk memanggil. Hanya bedanya, panggilan dalam uslub istighosah dikhususkan kepada zat atau orang yang bisa menolong permasalahan, seperti ya larijali itfa'i minal hariki. Sekian video Q&A dari kita berdua. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.